Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Omah dari Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkabelan lagi. Kali ini yang kita bahas adalah kabel holder kanan punya Mio Sporty Mio Soul yang masih karburator, yang masih bisa dimatikan dan dinyalakan lampunya, lampu utamanya ya. Nah, yang akan kita bahas adalah warna kabelnya apa saja, terus alur atau skema kabelnya itu gimana gitu. Kalau misalkan lampunya mati atau starternya nggak bisa, nah itu yang harus kita cek apa saja. Nah, kita akan bahas pelan-pelan saja biar mengerti, biar gampang dipahami dan bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman di luar sana. Oke, seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, langsung saja biar tidak berlama-lama. Untuk holder kanan punya Yamaha Mio ini terdapat 2 buah soket dengan 5 buah kabel. Soket yang pertama itu yang besar ini, kabelnya 3. Terus yang kedua, soket kecil, kabelnya cuma 2. Yang ini itu adalah untuk larinya ke saklar on off. Oke, saklar on off ini sudah patah. Ini kita ganti dengan yang baru. Nah, oke. Nah, untuk saklar on off ini terdapat 3 buah kabel, yaitu kabel warna kuning garis merah, biru polos, sama biru garis hitam. Oke. Kuning garis merah itu adalah sumber arusnya, jadi pusatnya itu adalah kuning garis merah. Jadi ketika motor itu dinyalakan, otomatis yang kuning ini, yang dari bawah ya, ketika kita copot yang dari bawah, yang pasangannya ini tuh yang warna kuning harus ada arusnya. Wajib ketika motor nyala ya, ketika motor nyala. Kalau nggak ada arusnya, berarti kemungkinan besar itu kabelnya putus di jalan alias ngefong. Nah, kayak gitu kita harus cek kiproknya juga bisa. Helm saya nggak konten dok saya nah, yang kuning garis merah ini pasangannya nanti warnanya kuning polos. Kuning polos ini larinya ke kiprok. Oke, larinya ke kiprok. Nah, kiprok ini sumbernya dari spool. Otomatis kalau motor nyala, ya kiproknya ini teraliri arus, terus larinya ke sini, ke holdernya. Nah, seperti itu. Nah, terus outputnya ada 2. Jadi ya pusatnya itu kuning garis merah, terus outputnya 2, yaitu biru polos dan juga biru garis hitam. Untuk biru polos ini larinya ke lampu kota ya, biru polos larinya ke lampu kota. Ingat-ingat, biru polos lampu kota. Jadi ketika saklar nyala, saklar kita on kan 1, ini kan onnya 2 kali ya. Ya, 1, 2. Nah, ketika on yang pertama, itu yang teraliri arus listrik itu adalah biru polos. Biru polos larinya ke lampu kota, lampu depan kota atau lampu senja, oke, sama yang lampu belakang. Nah, seperti itu. Lalu on yang kedua, ini on yang kedua. Nah, kan 1, 2. Nah, untuk on yang kedua itu yang dialiri arus listrik itu dua-duanya. Ya, dua-duanya, baik yang biru garis putih, biru garis hitam maupun biru, itu terdapat arus semuanya. Nah, kayak gitu ya. Saya Mel ya, bentar ya. Nah, terus yang biasanya terjadi nih ya, yang biasanya terjadi atau kerusakan yang biasanya terjadi kalau untuk saklar yang masih ori, itu paling-paling ya cuma kabelnya ngefong di bagian sini nih, atau solderannya itu lepas di bagian sini. Oke. Kalau enggak ya biasanya kiproknya putus, kiproknya rusak maksud saya. Biasanya kabel kalau kabelnya itu jarang rusak ya. Kalau kabelnya jarang rusak, biasanya
kiproknya yang rusak. Kalau kiproknya rusak itu lampunya bisa redup atau bisa putus-putus. Untuk ciri-ciri kiprok yang rusak saya sudah bikin videonya kemarin, bisa dicek di video saya yang sebelumnya. Nah, terus apalagi ya? Oh ya, untuk apa namanya? Di biru garis hitam ya. Biru garis hitam ini larinya ke saklar jarak jauh, jarak dekat ya ini nih. Oke. Jarak jauh, jarak dekat itu dapatnya dari sini. Jadi alurnya adalah dari kuning, ketika kita on kan kuning garis merah ini ya, dia masuk ke biru garis hitam, lalu masuk menjadi pusatnya ini. Oke, menjadi pusatnya ini. Ini untuk saklar apa namanya, kabel holder kini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, agak lama, mungkin 1 tahunan mungkin ya. Nah, bisa dicek juga. Oke, itu sudah selesai. Nah, sekarang kalau untuk kabel starter, kita bahas kabel starter nih ya. Nah, kabel starter ini warna kabelnya itu ada 2 ya, yaitu hitam sama biru garis putih. Hitam itu adalah massa. Jadi untuk Yamaha keseluruhan, hitam itu adalah massa langsung ya. Jadi ketika kita cek itu ya harus dapat massa, harus ada massanya, baik kontak on maupun kontak off ya, baik motor hidup atau enggak hidup, hitam ini harus ada massa atau negatifnya yang hitam. Oke. Nah, biru garis putih itu adalah outputnya. Jadi ketika kita pencet saklarnya, kita pencet tombolnya ini, maka si biru garis putih ini akan teraliri massa atau negatif. Lalu larinya kemana? Larinya ke bendix starter. Tuh yang ini ya, ke bendix starter. Nah, bendix starter ketika kita apa namanya, pencet ininya, itu juga nggak akan apa namanya, berfungsi kalau kita nggak tekan switch remnya. Jadi kita harus tekan handle rem sehingga switch remnya menjadi on. Terus apa namanya, bendixnya juga bisa aktif. Nah, kenapa bisa gitu? Karena sekali lagi saya tekankan bahwa si saklar pencetan starter ini dia itu bertugas untuk mengalirkan negatif. Oke, mengalirkan negatif. Jadi untuk bisa on si bendix ini harus teraliri negatif dan juga positif. Nah, kalau negatifnya sudah ditugaskan oleh ini ya, yang ngasih negatifnya ini, yang ngasih positifnya itu adalah switch rem depan belakang. Jadi ketika kita pencet saklarnya atau kita pencet si tuas remnya atau handle rem ini, maka si lampu belakang akan nyala. Nah, arus yang mengalir ke sana, arus yang mengalir ke belakang yaitu 12 volt itu ya. 12 volt itu selain ke belakang juga dibagi ke bendix starter melalui kabel berwarna abu-abu. Nah, yang ini. Jadi teman-teman itu ketika mendapatkan starter nggak bisa dipakai, starternya nggak bisa dipakai. Yang pertama kali kita nggak bisa dipakainya gini ya, nggak bisa dipakainya ketika kita pencet ininya, apa namanya, tombolnya. Kita pencet tombolnya, kita pencet handle remnya, itu si bendix starter itu nggak bunyi cetek-cetek sama sekali. Nah, kasusnya kayak gitu ya, nggak bunyi cetek-cetek sama sekali. Itu yang harus kita pastikan adalah ketika kita pencet handle remnya, baik kanan maupun kiri, baik depan maupun belakang, lampu rem belakang itu harus nyala. Lampu rem belakang harus nyala. Nah, kalau ketika kita pencet handle remnya ternyata dia nggak nyala, nah kita bongkar dulu nih, apakah apa namanya, kabelnya putus atau lampunya yang mati atau switch remnya yang rusak. Nah, kayak gitu kita harus pastikan itu dulu. Nah, tapi biasanya kalau hubungannya sama starternya nggak bisa atau bendixnya nggak cetek-cetek sama sekali, biasanya itu ya lampu belakangnya nggak nyala, otomatis si switch remnya yang rusak. Biasanya kayak gitu ya. Yang sering rusak itu ya bisa kanan bisa kiri sih, sama-sama sering rusaknya. Jadi bisa dicek kayak gitu. Oke, sekali lagi saya tekankan si starter. Oke, sekali lagi saya tekankan si tombol starter ini mengalirkan negatif. Terus positifnya dari bendix itu yang ngasih itu adalah switch rem depan maupun switch rem belakang. Nah, kayak gitu ya. Oke, semoga video kali ini jelas. Bagi teman-teman yang masih bingung,
bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab semampu saya, semaksimal yang saya bisa. Oke, semoga sekali lagi bermanfaat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sembuh semoga selalu bisa bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita terima. Terima kasih. Video kali ini saya akhiri. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.